Bung Karno terlibat, ya saya bilang terlibat, jangan dibuat dia bersih. Dia memang terlibat, akui dong itu. Sampai tanggal 6 Oktober, pemakaman orang tua kami beliau juga tidak ada. Di TV ya, 6 Oktober itu, ketawa-ketawa bilang bahwa apa yang terjadi di Lubang Buaya itu adalah riak-riak kecil dalam revolusi. Artinya nggak perlu ditanggapi terlalu ini. Di mana kami nggak sakit coba? Saya melihat orang PKI mau buruh dan tani dikasih senjata, tapi satu jenderal yang berani pasang badan menolak. Dan beberapa bulan kemudian, dia diculik. Apakah ini kebetulan? Pertengahan tahun 1965, Indonesia berada di titik paling panas dalam sejarah politiknya. Ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI meningkat hari demi hari. Dan di tengah tekanan itu, PKI mendorong satu gagasan besar yang mengguncang, meja-meja kekuasaan. Angkatan kelima, intinya jelas, memersenjatai buruh dan tani, lalu membentuk mereka menjadi kekuatan bersenjata baru di luar struktur TNI. Di atas kertas, gagasan ini dikemas indah. Rakyat bersenjata, pertahanan semesta, kekuatan untuk melindungi revolusi. Salah satu alasan PKI menekan pembentukan. Angkatan kelima adalah isu ganyang Malaysia. Saat itu, Indonesia terlibat dalam konflik dengan Malaysia. Dan Soekarno menggaungkan slogan keras, Ganyang Malaysia. PKI menggunakan momentum ini sebagai dalih. Rakyat harus dipersenjatai agar siap menghadapi musuh luar, sambil diam-diam memperkuat pengaruh politik mereka. Tapi bagi Jenderal Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, ini bukan sekadar kebijakan. Ini alarm bahaya. Yani tahu bahwa tentara punya disiplin, struktur komando, dan loyalitas yang jelas kepada negara. Tapi jika buruh dan tani dipersenjatai dan diarahkan oleh kekuatan politik tertentu, itu bukan pertahanan negara, itu milisi politik. Dalam rapat-rapat penting, Yani berdiri paling depan mengatakan penolakannya. Ia tidak berputar-putar. Ia tegas, keras, dan sangat jelas. TNI tidak kekurangan prajurit. Negara tidak butuh angkatan kelima. Baginya, memberi senjata kepada kelompok sipil adalah langkah yang bisa mengoyak republik dari dalam. Stabilitas bisa runtuh. Kekuatan militer resmi bisa lumpuh oleh tekanan politik, dan negara bisa kehilangan kendali atas keamanan nasional. Penolakannya membuat hubungan PKI dan Angkatan Darat makin panas. Para pimpinan PKI melihat Yani sebagai penghalang terbesar agenda mereka. Sementara, di kalangan militer, Yani dihormati sebagai sosok yang menjaga profesionalisme tentara di tengah badai politik. Hari demi hari, ketegangan meningkat, dan sejarah mencatat hanya beberapa bulan setelah perdebatan soal Angkatan kelima memuncak, Ahmad Yani menjadi salah satu target utama gerakan 30 September. Banyak sejarawan menilai penolakannya